Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan mengenai masalah di bidang rekayasa genetika. Kami kelompok 6 beranggotakan Saya Siti Hajar Pamungkas, NIM 2210163. Saya Azfira Tosya Khairani dengan NIM 2208071. saya Imam Ardiansah dengan NIM 2206477. Saya Tiwi Carinasari dengan NIM 2205934. Saya Alzatia Darisma dengan NIM 2205546. Saya Nisa Wahida dengan NIM 2200271. Saya Listri Sni Sulistiawati dengan NIM 2207271. Pada dasarnya, rekayasa genetika adalah seperangkat teknik yang digunakan untuk memanipulasi komponen genetika, yakni DNA genom atau gen yang dapat dilakukan dalam satu sel atau makhluk hidup, bahkan dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain yang berbeda jenisnya sehingga diperoleh sifat baru. Ada beberapa bentuk lain yang biasa dipakai untuk mendeskripsikan rekayasa genetika, meliputi memanipulasi gen, cloning gen, teknologi rekomendasi DNA, dan modifikasi genetika. Tanaman transgenik adalah suatu produk rekayasa genetika melalui transformasi gen dari makhluk hidup lain ke dalam tanaman yang tujuannya untuk menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat unggul lebih baik dari tanaman sebelumnya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai tanaman transgenik. Sebelumnya, transgenik itu apa sih? Jadi transgenik ini terdiri dari dua kata, yaitu kata trans yang artinya pindah dan kata gen yang artinya pembawa sifat. Jadi transgenik ini bermakna memindahkan gen dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya, baik dari satu tumbuhan ke tumbuhan lainnya, atau dari gen hewan ke tumbuhan. Nah, transgenik ini dapat didefinisikan sebagai the use of gen manipulation to permanently modify the cell or germ cell of organism. Karena berisi transgen, sehingga tanaman transgenik ini disebut dengan genetically modified crops. Nah, dapat disimpulkan bahwa tanaman transgenik ini adalah tanaman yang telah direkayasa bentuknya maupun kualitasnya melalui penyisipan gen atau DNA dari binatang, bakteri, mikroba, ataupun virus untuk menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat unggul dan sifat yang lebih baik dari tanaman sebelumnya. Dalam pembahasan mengenai permasalahan di bidang rekayasa genetika, kami dari kelompok 6 memilih untuk fokus di tanaman transgenik. Jadi di bagian kali ini kami akan membahas bagaimana sih cara memperoleh tanaman transgenik itu. Jika dibahas secara detail dan mendalam akan terbagi menjadi banyak sekali proses. Namun di sini kami merangkumnya menjadi 3 proses besar. Yang pertama yaitu mendesain dan merekonstruksi DNA rekombinan. Jadi yang perlu dipersiapkan, kita punya fragmen DNA yang sudah fragmen DNA yang mempunyai sifat-sifat yang unggul atau yang kita inginkan, seperti misalnya sifat anima. Kemudian kita siapkan juga vektor. Vektor ini tuh biasanya berupa plasmid yang diperoleh dari bakteri. Karena ini membahas bakteri untuk tanaman ini yang biasa digunakan yaitu dari bakteri Agrobacterium tuberculosis. Jadi plasmid ini tuh berbentuknya sirkuler gitu. Jadi setelah dua bahan itu siap, yaitu fragmen DNA dan plasmid, kemudian keduanya dipotong dengan menggunakan enzim. Enzimnya tuh yang digunakan harus sama supaya hasil potongannya tuh komplement. Biasanya menggunakan enzim restriksi endonuclease. Kemudian setelah duanya dipotong dan disambungkan dengan bantuan enzim reverse. Selanjutnya kedua hasilnya yaitu DNA rekombinan yang selanjutnya diinsersi kembali ke dalam bakteri Agrobacterium tuberculosis. Setelah itu
menuju tahap transformasi. Jadi setelah berhasil menjadi DNA rekombinan, DNA tuh dimasukkan kembali ke dalam sel bakteri. Sebelum memasukkan ke dalam sel tanaman, kita tuh harus memastikan dulu bahwa plasmidnya atau DNA rekombinan tadi itu sudah berhasil diinsersi ke bakteri, yaitu dilakukan dengan uji seleksi antibiotik. Jadi bagi bakteri yang membawa plasmid DNA rekombinan itu akan survive dan berkoloni. Namun bakteri yang tidak mengandung plasmid itu akan mati karena tidak punya antibiotik tadi. Kemudian bakteri yang survive tadi kita transformasikan ke dalam sel tumbuhan. Ada beberapa cara yang kita pelajari itu di sini, yaitu dengan cara melukai tumbuhan, misalnya di daun kita iris, kemudian kan ada luka tuh, ada luka, kita masukin bakterinya ke dalam luka tersebut. Kemudian ada juga metode biolistik, yaitu menggunakan genset. Jadi DNA rekombinan tadi itu kayak dibungkus dengan menggunakan semacam lapisan emas, kemudian kita tembakkan ke dalam jaringan atau sel tumbuhan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kita lakukan penumbuhan. Jadi setelah berhasil ditransformasikan, sel tumbuhan tuh biasanya dipotong-potong menjadi explant gitu. Jadi di metode ini, metode ketiga penumbuhannya biasanya sekalian perbanyakan menggunakan prinsip kultur jaringan. Jadi kalau kultur jaringan tuh yang pertama tuh kita ambil explant. Jadi explant tuh kayak potongan-potongan kecil, kemudian ditumbuhkan di media tumbuh, dan itu harus steril. Kemudian diberi perlakuan tertentu dengan kombinasi zat tumbuh berupa hormon. Kemudian explant itu akan berlanjut menjadi palos dan kemudian menjadi planet. Kemudian planet di sini akan mempunyai akan tumbuh menjadi individu baru. Sifat ini dinamakan totipotensi. Selanjutnya dilakukan aklimatisasi supaya bisa tumbuh di media tanah. Oke, selanjutnya kita masuk ke permasalahan rekayasa genetika atau kontroversi rekayasa genetika. Ada 4 kontroversi. Yang pertama yaitu permasalahan dalam ruang lingkup kesehatan, yang kedua permasalahan dalam ruang lingkup lingkungan, yang ketiga permasalahan dalam ruang lingkup etika dan agama, dan yang terakhir adalah permasalahan dalam ruang lingkup ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dalam ruang lingkup lingkungan kesehatan. Pertama yaitu penyebab. Tanaman transgenik tahan hama yang disisipi gen BT. Yang kedua, tanaman hasil rekayasa genetik juga diduga bersifat karsinogenik. Yang ketiga, karena kandungannya telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menghilangkan beberapa kandungan alami produk hasil olahannya. Yang kedua yaitu dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, menimbulkan alergi pada manusia. Yang kedua, diduga bersifat karsinogenik atau berpotensi menyebabkan kanker serta minim gizi. Yang ketiga, mengindikasi pada kanker kerusakan ginjal dan organ tubuh lainnya serta perkembangan otak yang lambat pada hewan ternak. Lalu selanjutnya ada penelitian yang melakukan percobaan memberikan tanaman transgenik pada tikus, dan hasilnya yaitu yang pertama, gejala kekerdilan dan imunodepresi pada tikus. Yang kedua, penderita kematian prematur pada tikus. 3. Peningkatan ukuran tumor sebesar 200 hingga 300%. Yang keempat, menderita kerusakan pada sejumlah organ termasuk kerusakan hati dan ginjal pada tikus. Permasalahan pada ruang lingkup lingkungan. Penyebabnya adalah populasi gen yang dikhawatirkan dapat mengancam pertumbuhan varietas asli tanaman, lalu melalui persilangan dan pertukaran gen dan tanaman yang mempunyai gen resisten pestisida. Tidak hanya bagi tanaman saja, tetapi bagi hewan juga sangat berpengaruh. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hansen dan Opricki pada serbuk sari jagung bete yang ditaburi pada daun milkweed, menyebabkan kematian larva spesies kupu-kupu Monarch. Dan tanaman transgenik juga memiliki dampak kepada lingkungan. Yang pertama ada hilangnya keanekaragaman hayati, yang kedua mengancam varietas asli tanaman, yang ketiga penularan sifat mutasi dan tanaman non-transgenik, dan kematian organisme non-target. Nah, selain memunculkan permasalahan pada bidang kesehatan dan lingkungan, rekayasa genetika atau tanaman transgenik ini juga memunculkan masalah atau kontroversi terhadap lingkup etika dan agama. Ini berkaitan dengan etika dan agama atau moral.
Lalu yang menjadi penyebab utamanya apa? Yang menjadi penyebab utamanya adalah rasa keberwenangan manusia yang berlebih atas alam atau atas lingkungan. Sebenarnya kan manusia ini memiliki peran utama dalam lingkungan, namun banyak dari kita yang mensalahartikan pernyataan tersebut. Banyak dari kita yang menjadikan pernyataan itu sebagai dasar atas rasa tidak bertanggung jawab kita terhadap alam. Lalu apa saja sih penyebab yang menjadikan rekayasa genetika ini menjadi kontroversi dalam lingkup etika dan agama? Yakni yang pertama, kendali manusia yang besar atas alam. Manusia ini merasa bahwa dirinya memiliki kendali yang kuat atau kendali yang besar atas alam. Mereka merasa bahwa kita bisa melakukan apa saja terhadap alam, kita bisa memenuhi semua kebutuhan kita dengan mengubah-ubah alam atau melakukan hal-hal apapun terhadap alam. Lalu yang kedua adalah penggunaan dan distribusi besar-besaran terhadap tanaman transgenik. Nah, sebetulnya kan munculnya tanaman transgenik ini adalah sebagai solusi untuk manusia. Nah, solusi seperti apa? Misal adanya tanaman transgenik, buah tanpa biji, misal. Itu kan muncul karena adanya keinginan manusia untuk mengonsumsi buah-buahan secara mudah atau lebih praktis. Itu kan berarti dinamakan tanaman transgenik ini sebagai solusi. Namun lagi-lagi kita sebagai manusia menjadikan solusi ini sebagai awal atau dasar dari munculnya masalah baru. Dengan cara apa? Dengan cara pendistribusian yang berlebihan atau distribusi yang besar-besaran. Lalu adalah industrialisasi tanaman transgenik yang tergesa-gesa, dan kontroversi atau penyebab dari kontroversi yang terakhir adalah gen yang berasal dari hewan yang diharamkan. Nah, sebetulnya banyak dari kita, khususnya umat Islam, itu menjadikan rekayasa genetika ini sebagai sebuah kontroversi atau sebuah hal yang diharamkan. Sebetulnya dalam Islam itu sendiri, rekayasa genetika atau tanaman transgenik ini diperbolehkan atau hukumnya mubah, tapi akan menjadi haram apabila gen yang digunakan ini berasal dari hewan-hewan yang haram, contohnya babi ataupun anjing. Nah, setelah kita mengetahui maksudnya setelah kita mengetahui penyebab-penyebab adanya kontroversi dalam lingkup etika dan agama, kita harus mengetahui dampak apa saja sih yang terjadi setelah itu, gitu. Yang pertama, manusia menjadi sewenang-wenang dan tidak memikirkan norma. Manusia jadi seperti yang dijelaskan tadi, mereka menjadi memiliki rasa keberwenangan yang tinggi atau mereka memiliki rasa semena-mena terhadap alam tanpa memikirkan bagaimana norma yang seharusnya. Lalu yang kedua, manusia menjadi tidak beretika terhadap alam. Sebenarnya kan manusia dan alam ini merupakan hubungan yang saling membutuhkan, ya, hubungan yang saling melengkapi dalam kehidupan. Namun karena adanya pengetahuan baru atau karena adanya rekayasa genetika ini menjadikan manusia tidak beretika terhadap alam. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya mengeksploitasi alam demi kepentingan pribadi dan mentransgenikan tumbuhan demi kemauan atau kepentingan pribadi. Lalu yang ketiga, dampak yang ketiga adalah bisa dikategorikan haram. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, sebetulnya dalam Islam itu boleh, namun jika menggunakan gen-gen yang berasal dari hewan yang haram, maka itu menjadi masalah dalam Islam, karena dalam Islam tidak boleh mengonsumsi makan makanan yang haram atau gen-gen yang berasal dari hewan haram seperti anjing dan babi tadi. Lalu yang terakhir adalah terputusnya rantai ekosistem karena sifatnya yang resisten. Nah, misal manusia melakukan eksploitasi alam yang berlebihan untuk kepentingan tanaman transgenik. Itu kan lama-kelamaan akan menjadikan salah satu dari rantai makanan itu habis atau punah. Nah, jika salah satu dari rantai ekosistem itu habis atau punah, maka akan menjadikan terputusnya sebuah rantai ekosistem. Nah, jika rantai ekosistem terputus, itu akan memunculkan masalah-masalah baru yang lebih serius atau masalah-masalah yang lebih besar lingkupnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam ruang lingkup ekonomi dalam rekayasa genetika. Di sini saya akan mengambil contoh yaitu tanaman jagung transgenik. Penyebab dari permasalahan ini yang pertama adalah biaya benih yang naik. Karena tanaman transgenik adalah inovasi terbaru dan bukanlah hal yang sederhana, maka pasti akan terdapat suatu kenaikan biaya, seperti biaya benih yang naik. Jadi, benih ini sejak dibeli sudah naik dan akan menjadi beban kenaikan biaya produksi yang ditanggung oleh petani. Yang kedua,
adalah penjualan pestisida RR dan transgenik RR yang juga naik. Dan yang ketiga, petani terlilit hutang. Karena biaya-biaya yang tadi naik, maka petani akan terlilit hutang. Dan ini merupakan salah satu penyebab dari permasalahan rekayasa genetika dalam ruang lingkup ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak dari permasalahan dalam ruang lingkup ekonomi. Hal ini berkorelasi dengan penyebab-penyebab yang telah saya sampaikan sebelumnya. Dampak yang pertama adalah petani menjadi bangkrut. Karena tingginya kenaikan biaya dan juga beban produksi yang harus ditanggung oleh petani, maka tidak kecil kemungkinan petani ini menjadi bangkrut. Yang kedua, kenaikan pupuk kimia dan pembasmi hama. Seperti yang telah saya sampaikan, terjadi kenaikan dalam pupuk dan juga pestisida. Dan hal ini pasti akan berimbas pula dalam kenaikan pemupukan kimia dan pembasmi hama. Yang ketiga, yang harusnya pestisida dan transgenik ini dijual paketan jadi satu paket, ternyata dijual satuan, jadi terpisah gitu oleh para perusahaan. Yang ini akan membuat beban bagi petani juga. Dan yang terakhir, petani kecil menjadi terjerat hutang. Karena tingginya biaya dan juga beban produksi, maka petani-petani ini menjadi besar kemungkinan untuk berhutang gitu. Jadi petani kecil ini terjerat hutang dan tidak kecil kemungkinan pula petani tersebut menjadi bangkrut. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Kesimpulannya, rekayasa genetika khususnya pada bidang tanaman transgenik dapat memunculkan berbagai macam permasalahan atau kontroversi seperti pada bidang kesehatan, lingkungan, etika, agama, juga ekonomi. Itulah pemaparan dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.